Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Aditya Surya Pratama, Asnul Farid, Fazrul Zikri, Muhammad Nur Hoiri, Ferizal Adilil Hamaisa, Aziz Al-Haddad, Adil Fatwa, Harfa Yuni Nabila, dan Igne Indriani. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Proposal Bisnis. Proposal bisnis. Apa itu proposal bisnis? Proposal bisnis merupakan suatu dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa yang menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi penyandang dana. Definisi yang lebih baik menyatakan bahwa proposal bisnis adalah sebuah selling dokumen yang mengungkapkan daya tarik dan harapan sebuah bisnis kepada penyandang dana potensial. Manfaat proposal bisnis. Yang pertama, membantu dalam mencari modal dan pinjaman kepada lembaga keuangan pemberi kredit. Yang kedua, membantu dalam memutuskan apakah akan melanjutkan usaha atau berhenti. Dan ketiga, membantu dalam mengembangkan ide bisnis. Yang keempat, membantu dalam mengidentifikasi faktor penghambat kesuksesan bisnis. Dan yang terakhir, menyediakan tujuan yang jelas untuk lingkungan internal maupun eksternal perusahaan. Apa saja yang biasanya ada di dalam sebuah bisnis plan? Yaitu yang pertama, gambaran bisnis secara umum atau latar belakang dan visi misi. Yang kedua, deskripsi produk dan layanan. Yang ketiga, rencana dan strategi marketing. Yang keempat, rencana operasional. Yang kelima, manajemen dan personal. Laporan bisnis. Herta MRV dan Herbert W. Hildebrand dalam buku mereka yaitu Effective Business Communication, seperti dikutip Joko Purwanto, yaitu memberikan definisi laporan bisnis atau business reports sebagai suatu laporan yang memiliki sifat netral, tidak memihak, atau memiliki tujuan yang jelas dan rencana penyajian fakta kepada seorang atau lebih untuk tujuan bisnis tertentu. Sedangkan menurut Himstreet dan Barty dalam buku mereka Business Communication juga dikutip tujuan dan manfaat laporan bisnis bagi suatu perusahaan atau lembaga bisnis. Pada umumnya, penulisan laporan bisnis digunakan untuk memenuhi berbagai keperluan antara lain untuk memonitor dan mengendalikan operasional perusahaan, misalnya laporan operasional, laporan kegiatan personal. 2. Untuk membantu pengimplementasikan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan perusahaan, misalnya kebijakan penempatan kerja. 3. Untuk memenuhi persyaratan-persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku bagi perusahaan, misalnya laporan pajak, laporan dampak lingkungan, laporan ketenaga kerjaan. 4. Untuk mendokumentasikan prestasi kerja yang diperlukan baik bagi keperluan internal maupun eksternal, misalnya laporan memberikan bimbingan bagi pengambilan keputusan atau isu-isu tertentu, misalnya laporan riset. 5. Untuk memperoleh sumber pendanaan pembukaan bisnis baru. Penulisan personal bisnis yang hampir sama dengan proposal usaha. Usaha bisnis pendek hanya gambarannya lebih detail dan lengkap serta jumlah halamannya lebih dari 4 hingga 20. Bagian latar belakang bisikan dasar gagasan usaha. Bagian 2, aspek pemasaran, berisikan gambaran umum pasar, permintaan, jumlah permintaan terhadap produk. 3. Aspek produksi, menyangkut produk, proses produksi, kapasitas produksi, lokasi usaha, rencana kebutuhan bahan baku, utilitas atau sarana, mesin dan peralatan kendaraan, maintenance, rencana pengembangan usaha, dan limbah. Bagian keempat, aspek organisasi dan SDM, menyangkut gambaran umum, bagan atau struktur, uraian jabatan, perizinan,
kegiatan operasional dan jadwal pelaksanaan, analisis pengembangan sumber daya manusia. Bagian kelima, aspek keuangan, berisikan asumsi-asumsi inisial investasi, sumber pembiayaan proyek, laba rugi, arus kas, dan feasibility usaha. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.